Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Sudah jam 8:02. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi ini kita lanjut kuliah anatomi fisiologi manusia. Targetnya adalah sistem saraf dan kemudian lanjut dengan sistem hormon. Ya. Ini pertemuan keempat ya, kalau saya tidak salah. Pertemuan ke-9-nya dengan Pak Bakti, sistem sirkulasi. Kemudian dengan saya itu membahas sistem respirasi. Sistem apa lagi? Sistem saraf ya. Nah, ini yang keempat. Oke, saya share screen cerita kita terakhir mengenai sistem saraf. Ini sudah saya share kan PowerPoint-nya ya. Jadi pertanyaan besarnya minggu lalu adalah bagaimana caranya otak itu bisa mendeteksi jutaan atau sampai miliaran rangsang dan mampu memberikan respon yang tepat sesuai dengan rangsang yang datang. Jadi otak bisa membedakan suara, bisa membedakan aroma, bisa membedakan kasar halus, bisa melihat warna, sampai mungkin ratusan warna yang berbeda kita bisa mengatakan hijau, merah, pink, biru muda, biru tua. Dari manakah kira-kira otak belajar semua itu? Di minggu lalu juga kita sampaikan bahwa komputer paling hebat mungkin sekitar 500 terabyte ya, itu mungkin sudah sangat hebat. Nah, ternyata otak bisa mengingat semua memori dari mungkin usia 3 tahun atau dari usia 4 tahun sampai sekarang, sampai nanti umur 60-an. Selain itu bisa bisa mendeterminasi, bisa membedakan rangsang yang sangat banyak ya. Kalau saya katakan diam, maka otak Anda tahu bahwa itu tidak boleh membuka mulut ya. Kalau saya katakan bicara, maka otaknya mengatakan bahwa mulutnya harus dibuka. Itu contoh-contoh rangsang sederhana. Banyak lagi rangsang yang jauh lebih kompleks ya, selain membedakan yang otonom yang di bawah alam sadar kita. Kita bisa membedakan gonggongan anjing dengan gonggongan serigala. Bahkan pada tingkat yang lebih rumit ya, kita membedakan hal-hal yang bisa membedakan orang kembar misalnya. Yang sepintas sangat mirip. Kita bisa membedakan bau parfum antara merek A dengan merek B. Ya, merek B dengan merek C. Nah, kira-kira bagaimana otak kita bisa belajar hal-hal yang sangat rumit seperti itu? Apa jawabannya minggu kemarin? Bagaimana cara otak kita belajar untuk hal-hal yang seperti itu? Dari kebiasaan, Pak. Coba yang lengkap jawabnya, dalam bentuk kalimat atau paragraf, jangan satu-satu. Ini mau jadi calon guru kan ya? Ayo. Ayo, siapa? Ayo. Siapa? Izin menjawab, Pak. Ayo, Cesalia. Jadi otak itu bisa memerintahkan sesuatu hal yang berbeda dan bisa membedakan banyak hal yang berbeda itu berdasarkan dari kegiatan, pengalaman, atau kebiasaan yang telah dilakukan dari kecil, atau suatu hal yang biasa diberikan oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya, Pak. Jadi direkam di otak, jadi bisa membedakan. Jadi otak itu sistemnya dengan cara by experience ya, dari pengalaman. Jadi mungkin bagi kita terlihat sederhana ya. Dalam satu hari kita keluar dari rumah sampai nanti kembali lagi pukul jam 8 malam. Berapa peristiwa kira-kira yang kita alami? Kita mungkin melihat ada orang parkir seenaknya, ada orang yang sennya ke kiri belok kanan, ada yang berbicara kasar. Berapa kira-kira jumlah kejadian yang Anda lihat per hari? Tenang itu. Sangat banyak,
banyak, Pak, bahkan tidak terhitung. Tidak terhitung. Jadi sekarang umurnya 23. Kalau 1 tahun itu 365 hari, berarti 365 anggaplah 20 tahun dulu. 365 kali 2, 300, 700, 750-an mungkin ya? Ya. 750-an, tambah nolnya 1, sekitar 7.500 hari. Satu hari tadi kita sudah katakan bahwa pengalamannya itu tidak terhitung, mungkin jutaan. Dan otak kita itu menangkap semua kejadian. Menangkap dan kemudian belajar dari apa yang direkamnya. Jadi ketika misalnya digigit ular itu sakit, maka otak itu akan mengatakan bahwa kalau ketemu ular berikutnya, jauhi. Ya. Kemudian kalau misalnya menginjak lumpur itu membuat terpleset, maka kejadian berikutnya otak akan mengatakan bahwa jangan mijak lumpur, jangan mijak keramik yang licin. Mungkin tidak terasa ya berapa jumlah pengalaman yang kita dapatkan per hari. Tapi otak itu nggak luput ya, mirip dengan malaikat. Jadi mau ribuan, mau miliaran kejadian yang ada per hari itu di otak direkam. Dan kemudian otak akan belajar dari situ untuk bagaimana memberikan rangsang, memberikan respon terhadap kejadian yang sama pada kejadian berikutnya. Jadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, pada prinsipnya orang yang banyak mengalami kejadian dalam satu hari. Ya, jadi diingat ya, bahwa orang yang kreatif, orang yang inovatif adalah orang yang banyak mengalami kejadian dalam satu hari. Karena tadi prinsipnya, semakin banyak kejadian yang terjadi, semakin banyak yang dipelajari otak, maka semakin cepat otak untuk belajar menghadapi kejadian berikutnya. Jadi ya, orang yang mencari tantangan, orang yang keluar rumah, mencari hal baru, ya itu biasanya lebih kreatif, lebih inovatif dibanding yang tidak keluar rumah. Jadi saya pernah baca cerita salah satu orang yang kreatif, inovatif itu bahwa dia menargetkan dalam setiap hari dia harus bertemu satu orang baru. Jadi satu orang baru itu satu kepribadian baru. Jadi Anda waktu tamat SMA masuk ke S1, bertemu dengan 60 orang baru. Kemudian setelah satu semester Anda tahu karakter masing-masingnya. Mana yang cerewet, mana yang suka minjam nggak dikembalikan, mana yang bisa diajak curhat, ya itu otak belajar. Dan kemudian setelah 3 tahun bersama Anda bisa menentukan sikap. Kalau menghadapi si ini begini, kalau menghadapi si itu begitu. Ya, jadi semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan sehari-hari, semakin taktis otak kita berpikir, semakin paham dia situasi. Ya. Jadi seperti yang kita katakan bahwa orang yang berdiri di atas tanah akan berbeda pemandangannya dengan orang yang berdiri di atas tower. Ya, kalau di atas tower mungkin tsunami jarak 1 kilo dia udah bisa lihat. Tapi kalau orang yang berdiri di atas tanah, itu tsunami-nya 10 meter di depan mata baru dia bisa lihat. Jadi orang yang banyak mengalami hal dalam setiap harinya itu adalah orang yang seperti berdiri di atas tower. Ya, tapi tidak mesti kita harus mengalami sih. Dengan membaca juga bisa. Banyak pengalaman orang. Misalnya belanja di Shopee mungkin yang Anda sering ya, atau di Tokopedia. Sebelum membeli kan Anda baca review dari orang. Berapa sih yang ngasih komentar jelek, berapa yang ngasih komentar baik. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain. Di hidup juga begitu. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan kalau daerah sana itu rawan perampokan, rawan pembegalan, kita belajar dari situ tanpa harus menjadi korban pembegalan, tanpa harus menjadi korban perampokan. Itu dalam hal sederhana. Nah, dalam ilmu pengetahuan juga begitu. Jadi kita tahu bahwa untuk mengawinkan ikan, mendapatkan bibit ikan, kita harus meletakkan jantan dan betina dalam satu kolam. Ya. Tapi kalau misalnya untuk menernakkan lebah, itu tidak perlu. Nah, itu kita baca dari buku. Nah, jadi
yang saya katakan tadi bahwa orang yang kreatif, orang yang pintar adalah orang yang banyak kejadian yang dialami per hari. Nah, itu bisa diadaptasikan di masa sekarang adalah dengan orang yang banyak membaca per hari. Jadi dia tidak harus mengalami secara langsung, tapi dia belajar dari catatan orang lain. Ya, jadi kalau misalnya kita baca di berita ada kasus keluarga atau anak yang jatuh ke kolam bekas batu bara. Jadi kita belajar dari situ bahwa kolam bekas batu bara itu beresiko, ya karena mungkin pinggirannya itu rawan, tidak kuat, dalamnya kita tidak tahu, tanpa harus menjadi korban jatuh ke kolam tambang batu bara. Jadi belajar dari pengalaman orang lain. Ya, jadi misalnya kalau di dalam sehari-hari ya, dalam misalnya belanja ke Prapto, kita tahu bahwa mana toko yang lebih murah, mana toko yang lebih mahal. Mobil elektronik juga demikian. Ya. Jadi tanpa harus mengalami kerugian, ya. Belajar dari pengalaman orang lain. Ya, jadi seperti itulah otak belajar. Jadi kalau menurut teori biologinya, otak itu waktu dilahirkan, ya waktu dilahirkan itu 0. Tidak ada pengetahuan apa-apa sama sekali. Seiring waktu, maka dia mencerna apa yang ada di lingkungan. Dan kemudian dia belajar memberikan tanggapan, belajar memberikan rangsang berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Ya. Jadi kalau waktu masa kecil dulu, kalau nangis disuruh diam, itu mungkin kali pertama, kali kedua nggak ngerti. Ya, tapi kalau kali ketiga, kali keempat itu sudah ngerti bahwa kalau disuruh diam itu, ya berarti disuruh menghentikan tangisannya. Ya, itu otak belajar dari apa yang didapatkan di lingkungan. Nah, teknologi sekarang hanya baru sampai merekam apakah otak itu diam atau otak itu bekerja. Jadi menggunakan sistem fluorescens, pewarnaan, ya, itu dilihat kalau otak itu bekerja dia akan terlihat lebih berwarna, lebih kelihatan lebih merah. Itu menunjukkan otak lebih bekerja. Kalau otaknya dalam keadaan hijau, itu berarti otaknya sedang tidak dalam keadaan bekerja. Baru sampai di situ. Jadi otak itu mirip dengan sebuah kamar, sebuah rumah. Rumah itu ada kamar-kamarnya. Dan kamar-kamar itu mengendalikan fungsi tertentu. Untuk fungsi pendengaran misalnya kamar 1, untuk fungsi penglihatan kamar 2, untuk fungsi penciuman kamar 3. Nah, otak juga demikian. Jadi ada bagian untuk penciuman, ada bagian untuk pendengaran, ada bagian untuk penglihatan. Tergantung kita saat itu sedang apa, maka otaknya akan lebih menyala di daerah itu. Kalau kita sedang berpikir, maka otaknya akan lebih menyala di daerah cerebrumnya, di daerah otak besarnya. Kalau otak kita sedang husuk mendengarkan, maka otak yang akan menyala otak yang bagian auditori, ya, bagian otak yang mendengarkan. Jadi seperti itulah katanya otak belajar dan memberikan respon terhadap apa yang dialaminya. Jadi ini sudah kita lihat dulu kemarin bagaimana otak berkembang dari usia 1 bulan sampai ke 1 tahun. Semakin tua, semakin lama umurnya, maka otak yang bekerja semakin banyak dan volume otaknya juga semakin besar. Satu hal lagi yang perlu diingat bahwa otak itu mirip dengan otot. Semakin digunakan, semakin berkembang. Semakin digunakan, semakin banyak jumlah selnya. Kemudian yang saya umpamakan dengan jalan di kampus Unip kemarin, semakin sering digunakan, maka sambungannya semakin banyak. Jalan pintasnya semakin banyak. Jadi kalau yang baru pertama kali menggunakan, mungkin harus mutar, ya dari contoh kemarin, harus mutar dari kampus Unip depan ke Unip belakang. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa berpikir, maka dia menemukan jalan pintas, dia tidak perlu memutar, tapi cukup memotong dari dalam kampus. Ya, jadi semakin sering digunakan, volumenya semakin membesar, jumlah selnya semakin banyak. Kemudian yang kedua, sambungan antar selnya juga semakin banyak. Ya. Hanya itu sementara penjelasan bagaimana otak bekerja terhadap rangsangan dan mampu memberikan respon yang tepat.
Jadi kalau digigit nyamuk, kita ada nggak kalau digigit nyamuk pernah salah tampar? Digigit nyamuk misalnya di pipi, namparnya di punggung. Pernah? Tidak, Pak. Nggak pernah ya? Enggak. Ya. Jadi seperti itu tepatnya rangsangan yang dipelajari oleh otak. Sampai saat ini ilmuwan hanya mengatakan berdasarkan rekaman. Ya. Jadi katanya otak adalah mesin pemecah kode cracking. Jadi kita bisa belajar. Kalau dipaksa, otak itu bisa memecahkan masalah yang belum pernah Anda temukan. Ya, apa contohnya ya? Otak bisa dipaksa untuk memecahkan masalah yang tidak pernah Anda temukan sebelumnya. Masalah teka-teki misalnya ya, atau masalah soal, ada yang sudah pernah tes CPNS di sini? Tes CPNS itu ada tes logika, membolak-balik kata-kata, membolak-balik membuat suatu teka-teki, suatu misteri. Tidak pernah Anda temukan sebelumnya. Tapi dengan mencoba mengerjakan, itu Anda bisa menemukan jawaban yang tepat. Ya. Jadi otak itu mesin pemecah kode. Misalnya di laptop ini ya, kalau saya tekan 5, muncul angka 5 di layar. Tapi kalau saya tekan shift, maka yang muncul adalah angka persen. Bagaimana proses dalam mesin laptop ini bisa membedakan saya menekan shift dengan tidak menekan shift? Nah, otak jauh lebih canggih dari itu dalam memecahkan kode. Jadi seperti ini katanya ya, it doesn't matter in what order the letters. Jadi tidak masalah susunan kata-katanya. Yang penting, the only important thing is that the first and the last letter are in the right place. Jadi yang penting itu huruf pertama dan huruf terakhir pada tempat yang tepat. The rest can be a total miss, and you can still read without a problem. Jadi ya cepat otak itu belajar dari suatu keadaan. Masalah deret misalnya ya, kalau sudah pernah tes CPNS. Ada yang sudah pernah tes CPNS di sini? Belum? Ada yang sudah pernah mengerjakan deret? Jadi Pernah, Pak. Nah, itu kan cepat otak kita belajar ya. Jadi misalnya ketika dibuat deret 1, 4, 7, berapa deret berikutnya? 10. Nah, itu kan cepat ya. Itu nanti walaupun deretnya itu main yang kali-kali, main persen, walaupun nggak secepat yang tadi, tapi kita bisa dengan cara belajar. Padahal itu tidak pernah ada di pengalaman kita dari kecil. Ya. Jadi tes CPNS itu bukan hanya pengetahuan, tapi juga latihannya. Orang yang pertama kali mengerjakan deret itu akan lebih lama mengerjakannya dibanding orang yang pernah latihan deret. Orang yang pernah latihan pola itu akan lebih cepat mengerjakannya dibanding orang yang belum pernah latihan pola. Jadi otak itu bisa mengerjakan, belum pernah kita temukan sebelumnya seperti pola misalnya ya, pertama kali tes CPNS, pertama kali ketemu pola, bisa kita kerjakan. Tapi mungkin perlu waktu 2 jam untuk satu soal. Tapi orang yang sudah pernah melihat dan sudah pernah mengerjakan, mungkin dia hanya butuh 3 menit, 4 menit. Karena otaknya sudah tahu, oh ini loh, sudah pernah saya temukan sebelumnya. Ya, jadi sampai saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana caranya otak mengenali setiap kejadian yang ada di lingkungan dan memberikan respon yang tepat. Tidak ada penjelasan yang rumit, yang jelimet, tidak ada. Jadi sampai saat ini sebagian besar ahli hanya mengatakan bahwa belajar dari memori. Semakin banyak yang dialami, semakin cepat dia memberikan rangsang terhadap kejadian berbeda yang terjadi di masa depan. Jadi orang yang dari kecil diajarkan banyak hal, banyak kesulitan, itu lebih cepat otaknya berkembang. Bagaimana cara mengajarkan banyak kesulitan? Salah satunya katanya adalah dengan mengajarkan banyak bahasa. Jadi huruf Latin berbeda dengan huruf Arab. Huruf Arab berbeda dengan huruf kanji. Jadi kalau dari kecil sudah diajarkan bahasa Latin yang bahasa kita ini bahasa Latin namanya ya, hurufnya alfabet A, B, C, D. Ajarkan bahasa Arab yang hurufnya berbeda total.
ajarkan lagi bahasa Jepang, Cina yang hurufnya juga berbeda total. Nah, itu kemampuan otaknya nanti lebih baik dibanding orang yang hanya belajar satu bahasa. Ya, ini pertanyaan rumit yang di awal ini kan pertanyaan kita di awal. Nah, bagaimana caranya sistem saraf pusat mengenali setiap detil informasi yang masuk? Tadi saya katakan bahwa jutaan atau bukan miliaran lagi informasi yang masuk ke otak kita, dan otak kita itu selalu mampu memberikan respon yang tepat. Bahkan mungkin dalam dosen Anda tahu siapa yang bakal terlambat, siapa yang tidak terlambat. Dan Anda memberikan respon yang sama. Kalau dengan Bapak ini datangnya nanti aja lah 10 menit belakangan, 15 menit belakangan. Ada nggak yang seperti itu? Hah? Ada. Ya, jadi seperti itu sampai sedetil itu otak mampu memberikan respon terhadap kejadian yang dialaminya. Ya, hanya itu jawaban yang bisa saya berikan terhadap pertanyaan yang tadi. Berdasarkan rekaman, dan rekaman itu mengajarkan kita memberikan respon. Semakin banyak kejadian yang kita alami, semakin cepat otak kita belajar. Ya, kejadian tidak harus melalui personal experience. Waktu metode kemarin sudah kita katakan ya, tidak harus melalui personal experience, tapi juga melalui membaca experience orang lain. Ya. Nah, ini beberapa hal yang pertanyaan simulasi, pertanyaan apa namanya, lanjutan terhadap sistem saraf. Yang pertama, bagaimana pengaruh penuaan terhadap otak. Yang kedua, bagaimana pengaruh spiritual question. Jadi orang-orang yang agamis, ya, yang religius. Meditasi, musik terhadap otak. Kemudian bagaimana proses regenerasi pada sel otak. Kemudian bagaimana pengaruh kafein, alkohol, nikotin, marijuana, ya, terhadap kinerja otak. Kemudian yang terakhir, apakah tumbuhan memiliki sistem saraf? Mungkin 5 menit, coba dibaca, boleh di-googling, dipikirkan, diskusi. Nanti kita kembali untuk jawaban-jawaban terhadap pertanyaan ini. Sekarang jam 8.24. Kita kembali 8.30 ya. Ayo didiskusikan dulu, boleh di-googling. Ya, coba dipikirkan. Latihan untuk menyambungkan antar sel sarafnya. Semakin berpikir, semakin banyak sambungan yang terjadi antara sel neuron.
Baik, kalau ada yang mau berpendapat, silakan. Zaharotin, Pak. Ayo, Zarotin. Yang mana? Yang pertama, Pak. Ayo, silakan. Pengaruh penuaan terhadap otak. Jadi lansia itu cenderung kemampuan mengingatnya itu menurun atau kemampuan untuk meresponnya menurun itu karena terjadi penurunan koordinasi di mana sensorik itu yang menerima rangsang fungsinya menurun. Kemudian motorik yang melakukan respon itu juga menurun koordinasinya sehingga respon yang dilakukan oleh lansia atau diterima itu akan lebih lambat, Pak. Kenapa kira-kira menurun? Karena terjadi penyusutan neuron, Pak. Penyusutan. Apa kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi semakin menua, kemampuan motorik, kemampuan sensorik semakin menurun. Nah, pertanyaannya kenapa semakin menurun? Apa yang terjadi? Ini juga menjadi masalah ya. Walaupun nutrisi terbaik ya, apa sih kurangnya di si Steve Jobs itu mau beli nutrisi secanggih apapun uangnya ada. Tapi tetap saja dia mengalami kematian. Tetap saja otaknya mengalami degenerasi, kemunduran. Padahal tidak ada yang kurang dalam nutrisinya. Ya. Jadi sudah suatu kepastian, semakin menua, semakin banyak sel yang mati. Jadi kenapa menyusut tadi, kata Sir Zaharotin, fungsi sensorik, motorik menurun, itu karena sel-selnya banyak mengalami kematian. Tadi kita katakan bahwa semakin banyak jumlah neuron, itu semakin pintar, semakin kreatif. Semakin dua hal ya, yang pertama semakin banyak jumlah, yang kedua adalah semakin banyak sambungan. Dua ini yang membuat seseorang menjadi lebih cerdas, lebih kreatif. Bagaimana cara memotivasi agar jumlahnya lebih banyak, bagaimana cara memotivasi agar sambungannya lebih banyak. Itulah tugas dari orang tua, tugas dari pendidik. Jadi tidak mengajarkan hal pengetahuan, tapi sebenarnya mengajarkan menyelesaikan tantangan. Itu sebenarnya konsep pendidikan. Ya. Jadi semakin usia bertambah, semakin menua, itu jumlah sel otak mengalami kematian. Pertanyaannya kenapa mengalami kematian? Padahal nutrisi tidak ada yang kurang. Pada orang-orang kaya terutama ya, nutrisinya mungkin lebih dari cukup, sangat bagus. Tapi tetap saja semakin menua, bukan hanya sel otak, sel kulit, sel tulang, sel otot, itu semuanya mengalami kematian. Semakin berkurang jumlah selnya, maka semakin lambatlah pekerjaannya. Ada yang tahu kenapa setiap sel yang sudah tua pasti mengalami kematian? Izin mencoba menjawab, Bapak. Siapa ini? Siapa? Sela, Bapak. Ayo, Sela ya. Jadi kan tadi kata Bapak, otak itu expand by pengalaman. Iya. Kalau misalnya orang sudah tua, itu kan artinya baik pergerakan, pemikiran, ataupun dan lainnya, itu sudah tidak seperti orang muda lagi. Jadi karena sudah tidak banyak difungsikan, jadi sel-selnya itu banyak mengalami kematian. Nah, seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih. Nah, bukannya orang tua itu pengalamannya semakin banyak? Kalau masalah perjalanan, masalah komunikasi dengan orang, banyak kok yang tua-tua itu yang masih, ya mungkin iya sih, semakin tua temannya semakin sedikit ya. Tapi apakah karena faktor itu? Kalau pengalaman kayaknya nggak berlaku ya, karena kan kita katakan tadi bahwa semakin dia tua, pengalaman dia dari kecil itu akumulasi, menumpuk, mengumpul. Jadi pengalamannya itu semakin banyak, sehingga seharusnya otaknya itu semakin kreatif, semakin cerdas. Masalahnya di sini, ingat ya satu konsep tadi yang saya sampaikan bahwa semakin menua, jumlah sel yang mengalami kematian semakin banyak, termasuk sel otak. Jadi kalau misalnya kita yang jumlah sel otaknya 3 miliar saat produktif, saat usia antara 25 sampai 50, ya itu mulai 56 mulai mengalami kematian.
Jadi tidak lagi 3 miliar, mungkin jadi 2,8 miliar, terus turun 2,5, 2,2, sampai nanti otak tidak bisa lagi memerintahkan jantung, tidak bisa lagi memerintahkan paru-paru. Nah, disitulah tahap yang disebut sebagai kematian. Jadi ada konsep yang mengatakan bahwa kematian itu adalah karena jumlah sel tubuh yang tidak mencukupi lagi untuk melakukan sistem. Ya, jadi yang biasanya dikerjakan oleh 4 orang, nah sekarang tinggal 1 orang. Nah, 1 orang ini nyerah karena dia nggak kuat lagi. Jadi orang-orang dengan sel yang lebih banyak itu umurnya katanya cenderung lebih lama. Ya, jadi kematian itu ya ditentukan, kematian apa? Kematian tahap satu organisme, satu individu itu dimulai dari kematian sel. Sama seperti itu ginjal. Jadi kerusakan ginjal itu dimulai dari kerusakan nefron. Jadi kalau kita misalnya punya 3 miliar nefron, kalau nefronnya sudah mati 0,5 miliar, itu ginjalnya sudah mulai gagal 80%. Nefronnya mati 1 miliar, ginjalnya gagal mungkin 60%. Nefronnya mati 2 miliar, ginjalnya gagal sampai 40%. Jadi individu yang besar, yang kuat itu didukung oleh kerjasama sel-sel yang banyak. Semakin banyak sel yang kerjasama ini yang mati, semakin tidak bisa yang besar ini melakukan suatu pekerjaan. Tapi sudah satu keputusan, sudah satu ketetapan, sudah satu kodrat. Semakin tua, jumlah sel pasti akan semakin berkurang. Jadi orang yang semakin tua itu akan kelihatan bahwa kulitnya akan semakin mengendor. Kenapa kulitnya mengendor? Karena sel-sel ototnya banyak yang mati. Tulangnya mulai rapuh, tidak kuat. Karena sel-sel tulangnya sudah banyak yang mati. Pertanyaan saya tadi, kenapa semakin tua, sel pasti akan mengalami kematian? Berhubungan dengan mobilitas, Pak. Salah satunya aliran darah. Di mana pada lansia itu kan frekuensi aliran darahnya itu semakin mengecil, Pak. Jadi tidak sampai ke otak, Pak. Yang menyebabkan kematian pada sel saraf. Ya, pertanyaannya kenapa? Kenapa menurun kemampuan aliran darah dibanding muda? Apa masalahnya? Karena ada penurunan kualitas fungsi dan regenerasi sel mungkin, Pak. Penurunan kualitas fungsi dan regenerasi sel. Ini ada yang sudah pernah buat Natare Koko belum? Baru mau buat minggu ini, Pak. Jadi kata Bu Dewi, kalau bibit Natare Kokonya itu sudah 10 kali digunakan, itu Natare Kokonya nggak bagus lagi. Karena katanya bibitnya sudah tua. Ya, cuma itu pertanyaannya. Kenapa kalau semakin tua fungsinya semakin menurun? Memang apa? Ya, ada batasan umur di sini memang. Cuma kita kan bahas dari fisiologinya. Apa faktor apa yang membuatnya begitu? Izin menjawab, Pak. Ayo, Mungkin karena volume otak berkurang, Pak. ya, tadi belum otak berkurang karena selnya mengalami kematian. Sudah satu kepastian bahwa jumlah selnya akan mengalami kematian. Yang kita tanyakan sekarang, kenapa selnya harus mati? Kenapa mati? Apa penyebabnya? Izin menjawab, Pak. Ayo, Putri. Kata Zalatin tadi kan mungkin karena aliran darah menuju otaknya semakin mengecil itu karena adanya penumpukan plak. Penumpukan plak. Oke, ya mulai ketemu satu ya. Jadi lingkungan itu mempengaruhi kita. Jadi lingkungan yang ideal itu lingkungan ketika kita masih di kandungan. Jadi semua masakan, semua makanan yang masuk itu tidak cocok lah ya. ASI itu makanan terbaik. Jadi ASI itu proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, protein, mineral semuanya cukup. Tidak ada yang berlebihan. Tapi kan kita tidak mungkin minum ASI terus. Tidak mungkin kita hidup di dalam rahim terus. Jadi lingkungan yang tidak akan ada nyamuk, tidak ada faktor negatif dari luar itu lingkungan dalam rahim. Ya, jadi tidak ada gangguan di sana. Tapi tidak mungkin ya hidup di rahim terus dan tidak mungkin memperoleh ASI terus.
Jadi semakin keluar dari rahim, semakin keluar dari ASI, semakin banyak faktor lingkungan yang memberi pengaruh negatif. Nah, kira-kira ada nggak orang kaya yang bisa membuat satu lingkungan mirip dengan lingkungan rahim, yang tidak ada penyakit sama sekali, tidak ada gangguan sama sekali, dan kemudian memberi nutrisi yang sama persis seperti ASI? Belum, Pak. Belum. Jadi kalau hal itu tidak bisa dipenuhi, maka kematian sel itu pasti terjadi. Ya, nanti coba cek lagi di ini, googling lah, belajar lah. Ada coba faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan atau senescence dalam bahasa Inggrisnya, senescence. Jadi ini sudah dibahas ya di banyak jurnal bahwa penuaan itu sesuatu yang mutlak pasti terjadi. Penyebabnya katanya ada dua. Yang pertama itu akumulasi dari mutasi. Jadi ketika tubuh kita hidup di lingkungan yang tidak cocok, maka sel akan mengalami mutasi. Sel akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu biasanya negatif. Sehingga kemampuannya berkurang. Jadi semakin kita hidup di lingkungan yang tidak bersahabat, yang kotor, yang tertekan, yang stres, maka sel akan mengalami mutasi. Semakin banyak sel mutasi, semakin pendek umurnya. Ya, semakin mudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, nanti coba cek, namanya antagonistic pleiotropy. Jadi pertumbuhan kita yang cepat di masa kecil itu memakan sumber daya di usia tua. Jadi kita 2 tahun sudah mampu berdiri ya, 2,5 tahun sudah mampu berbicara. Itu dihitung cepat pertumbuhannya. Dan pertumbuhan yang cepat ini karena dia menghabiskan sumber daya yang dibawa di tubuh kita. Nah, sehingga pas tua nanti itu akibatnya kelihatan. Jadi pertumbuhan yang cepat di masa bayi itu belum tentu sesuatu yang positif menurut orang-orang ini. Karena itu adalah semacam itu bayar duluan, DP duluan. Jadi dia cepat di masa kecil, nanti tuanya berakibat. Ya, karena dia menghabiskan sumber daya yang harusnya digunakan di masa tua. Itu menurut ahli-ahli penuaan. Ya, jadi 2. Yang pertama akumulasi mutasi, yang kedua antagonistic pleiotropy. Mungkin masa kita seperti itulah, menghabiskan sumber daya masa tua saat masa bayi. Ya, saat masa anak-anak. Jadi semakin menua, fungsi otak akan semakin menurun. Itu suatu kepastian. Kenapa menurun? Karena jumlah sel otak berkurang. Kenapa jumlah sel otak berkurang? Karena sel otak banyak mengalami kematian. Itu umum, tidak hanya pada otak, tapi juga pada seluruh sistem tubuh. Otot, tulang, kulit, ya semuanya menurun. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Bagaimana pengaruh spiritual question, meditasi, musik? Ayo. Siapa yang mau jawab? Nah, dapat meningkatkan aktivitas sinaps pada otak, Pak. Yang mana? Yang mengapa musik berpengaruh pada otak? Dapat meningkatkan apa? Aktivitas sinaps pada otak. Apa itu sinaps? Sehingga ujung sel saraf, Pak. Sinaps itu yang saya katakan tadi sambungan. Iya, Pak. Jadi kalau mengatakan dapat meningkatkan jumlah sambungan, itu berarti positif pengaruhnya. Ya. Iya, Pak. Ada beberapa yang positif untuk beberapa jenis musik seperti itu, Pak. Ya, jadi tergantung jenis musiknya ya. Jadi ada beberapa jenis musik yang merangsang pembentukan sinapsis, merangsang pembentukan sambungan antar otak. Katanya meditasi juga demikian, spiritual question juga demikian. Jadi orang yang mengambil jeda. Jadi kalau sudah 2 minggu sibuk terus mungkin 2 jam, 3 jam itu meninggalkan semua kehidupan luar, meninggalkan semua HP, sosmed, sendiri merenung. Ya, itu katanya memberi pengaruh. Karena kadang kita lupa berpikir ketika sibuk. Ya, jadi kalau misalnya ada jeda 1 jam, 2 jam, kita berpikir. Dan biasanya saat ini
2 jam ini apa? Otaknya itu akan tereksplorasi maksimal. Jadi kan hari-hari Anda ini misalnya ya pagi kuliah, siang praktikum, sore tiktokan jam 2 sampai jam 2. Jam 2 nanti ke mall. Jam 4 nanti olahraga. Jam 6 nonton. Sampai jam 11 tidur. Tidak pernah otaknya diajak untuk berpikir jauh. Kalau misalnya nantilah kita berpikir misalnya hal-hal yang spiritual, dari mana manusia berasal, nanti bagaimana kehidupan alam kubur, bagaimana setelah kehidupan ini mati. Tidak usah sampai ke situ pikirannya yang membuat otaknya mungkin nanti terlalu mengembang ya. Berpikir mungkin kalau 5 tahun ke depan saya jadi apa? 5 tahun ke depan Bengkulu kira-kira seperti apa? Terus kira-kira nanti Indonesia jadi seperti apa? Ya, itu hanya muncul pemikiran seperti itu ketika melakukan meditasi. Ketika sedang otaknya itu dibebaskan dari kegiatan rutinitas. Nah, jadi mungkin sekali 2 minggu, ambillah waktu 2 jam, 3 jam, lepaskan semua rutinitas, lepaskan semua kehidupan sehari-hari, ajak otaknya berpikir tentang misalnya bagaimana mengatasi permasalahan kemiskinan antara yang tua dan yang kaya dengan yang miskin. Bagaimana mengatasi permasalahan pencemaran. Ya. Jadi 2 jam sampai 3 jam otaknya diajak berpikir jauh. Dan itu dikatakan bisa berpengaruh positif terhadap kemampuan nalarnya, kemampuan berpikirnya. Ya, jadi orang-orang yang spiritual quotient itu orang-orang yang memberi porsi ya. Jadi mungkin 2 minggu mengejar dunia, kemudian 3 harinya istirahat. Itu dikatakan lebih baik kehidupannya dibanding orang yang non-stop itu memikirkan penghasilan, memikirkan gaji. Nanti boleh dicoba. Ya. Jadi spiritual quotient, meditasi, dan beberapa tipe musik itu memberi pengaruh positif terhadap otak. Membuat jumlah otak lebih banyak dan membuat sinapsisnya lebih banyak. Berikutnya yang ketiga. Ada satu lagi, Pak. Ayo. Kalau yang spiritual quotient itu pernah baca jurnal penelitian itu kan misalnya sholat satu-satunya posisi ketika kepala atau otak itu posisinya lebih rendah daripada tubuh. Jadi aliran darah yang masuk ke otak itu lebih lancar, Pak. Jadi pemikirannya itu juga lebih lancar, Pak. Iya, jadi ya darah itu memiliki dibantu oleh gaya gravitasi. Jadi memang penghantaran darah itu dilakukan oleh jantung. Namun pada beberapa kasus, ya misalnya ketika mengalami pendarahan, itu diminta organ yang mengalami pendarahan itu posisinya lebih tinggi dari jantung. Kenapa diminta lebih tinggi? Kenapa organ yang misalnya kaki patah atau terpotong? Untuk mengurangi pendarahan, itu pasiennya ditidurkan, kakinya diangkat, diganjal dengan bantal agar lebih tinggi dari jantung. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Memudahkan jantung untuk mengalirkan darah. Bukan tujuannya. Jadi kakinya diangkat. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembekuan darah. Jadi kakinya diangkat dengan harapan tekanan darah yang ke sana lebih kecil. Ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ketika posisi tubuh dalam keadaan tidur misalnya atau kepala lebih rendah dari jantung, maka aliran darah ke otak itu lebih banyak. Ya, dibanding dalam posisi saat ini duduk atau berdiri ya. Jadi posisi duduk atau berdiri kita tetap menerima darah sampai ke otak hasil pompa dari jantung. Tapi ketika kepala lebih rendah dari jantung, ada 2 tenaga yang bekerja di situ. Yang pertama tenaga pompa jantung, yang kedua gaya gravitasi. Ya. Jadi orang-orang yang kakinya bengkak misalnya karena penyakit apa namanya itu? Karena air menumpuk di kaki,
atau orang-orang yang kena varises. Ya, itu salah satu penyembuhannya adalah dengan sering-sering menaikkan kaki lebih tinggi daripada jantung. Dengan harapan dia dibantu gaya gravitasi kembali ke jantung atau kembali ke ginjal untuk airnya. Ya, oke. Yang nomor 3, siapa yang mau jawab? Bagaimana regenerasi pada sel neuron? Ini pertanyaannya ya, apakah orang gila bisa disembuhkan? Mirip dengan ini. Apakah orang yang sudah mengalami trauma otak, misalnya otaknya hilang 1/4, 1/3, dioperasi, dibuang, kecelakaan, geger pecah tengkorak, otaknya dibuang sebagian, bisa nggak regenerasi? Ayo, siapa yang mau jawab? Dibuang, Fit. Ayo, siapa? Ini siapa ini? Yang lagi curhatan ini. Ayo, siapa? Apakah kira-kira orang gila bisa disembuhkan? Apakah orang-orang yang operasi otak ketika kecelakaan bisa kembali normal? Kurang normal, Pak. Siapa ini? Ayo. Sarotin. Iya, Pak. Karena otak itu merupakan bagian yang sensitif, Pak. Terbentur sedikit saja itu sudah merubah pemikiran kita. Apalagi kalau misalnya hilang sebagian, memang mengalami regenerasi, tapi tidak akan sempurna seperti di awal, Pak. Oke, yang pertama otak bisa mengalami regenerasi. Itu tadi yang disampaikan oleh Sarotin. Namun tidak bisa kembali utuh seperti kondisi awal. Ada yang menambahkan? Siapa yang menambahkan? Ayo, apa-apa coba saja. Ini siapa nih yang hidupkan TV ini? Ayo, siapa yang mau menambahkan? Ada, nanti coba googling ya. Ada satu kasus waktu pembentukan jalan raya, jalan kereta api di Amerika. Salah seorang pekerja itu, mereka kan membom ya, pakai bom. Jadi untuk memecahkan bukit, memecahkan batu, biar lurus, biar datar, itu pakai bom. Nah, salah satu kecelakaan, bomnya meledak sebelum di lokasi yang pas. Sehingga ada pekerja yang kena baja. Jadi baja tersebut tembus dari mata, keluar di tengkorak belakang. Ya, karena terlempar oleh bom tersebut. Orangnya selamat, ya hanya pingsan beberapa saat, kemudian dibawa ke rumah sakit, dioperasi, ya otomatis kan otaknya kena itu, karena masuk dari mata, keluar dari tengkorak belakang. Ya, kemudian setelah perawatan di rumah sakit, orang tersebut sembuh. Ya, hampir tidak ada pengaruh terhadap aktivitas fisiknya, masih bisa seperti biasa. Tapi ada pengaruh yang sangat berbeda terhadap psikologisnya. Jadi yang pekerja ini umurnya waktu kena kecelakaan itu sekitar 24 tahun, orang yang sangat pintar, insinyur ya, dipercaya di pembuatan jalan tersebut. Nah setelah kecelakaan itu dia berubah menjadi orang yang pemarah, terus kemudian pemabuk, tidak ada kehidupan, jadi menjadi orang yang sangat kelam, jauh berbeda dengan pemuda idaman di usia 24. Jadi waktu 24 itu dia adalah pemuda idaman, masih muda, pintar, insinyur, dipercaya untuk memimpin pembuatan jalan. Tapi setelah kecelakaan itu tidak ada pengaruh terhadap fisiknya. Tangan, kaki, mata, telinga semuanya normal. Tapi yang pengaruh itu psikologisnya. Jadi dia menjadi menjadi pemarah, penjudi, mabuk-mabukan. Nah, sampai akhirnya meninggal di usia sekitar 39. Jadi sampai 15 tahun setelah kecelakaan masih hidup. Itu otaknya kena. Dan kemudian dari kecelakaan ini akhirnya saya lupa apa nama. Ahli menemukan ada satu bagian pada otak yang mengatur bagian psikologis. Nanti saya cari apa nama bagiannya. Ya. Jadi kerusakan pada otak itu bisa diperbaiki. Ya, seperti yang tadi kasusnya dia pecah otaknya, ternyata masih bisa diperbaiki.
Tapi ya ada efeknya, ada akibatnya, tergantung seberapa parah, seberapa besar kerusakan yang terjadi. Jadi kalau orang yang kecelakaan gegar otak, itu peluang sembuh ada. Tergantung seberapa parah, seberapa banyak selnya yang mati. Ya. Jadi regenerasi bisa pada sel neuron, ya sel neuron kita bisa regenerasi. Kemudian regenerasinya tergantung seberapa parah trauma yang dialaminya. Berikutnya nomor 4, bagaimana pengaruh kafein, alkohol, nikotin, marijuana terhadap kerja otak, sistem saraf pusat? Di itu Pak, dia kalau kafein, alkohol, nikotin sama marijuana itu kan dia pengaruhnya itu jadi stimulan, dia meningkatkan aktivitas susunan saraf pusat pada otak sehingga zat tersebut tuh dapat meningkatkan debar jantung dan pernafasan, terus terus juga meningkatkan sensasi euforia, kesenangan yang terlalu berlebihan. Kira-kira bagus, negatif? Negatif kalau terlalu senang, Pak. Negatif kalau terlalu senang. Oke, menimbulkan euforia. Ada pendapat yang lain? Coba, bagaimana pendapat yang lain? Nah, kalau kafein ini kontroversi. Sebagian ahli mengatakan bahwa kafein memang membuat otak kita bekerja lebih lama. Ya, tapi dalam jangka panjang dia memaksa fungsi otak sehingga otak lebih cepat mengalami kematian. Kalau alkohol, nikotin, marijuana itu hampir tidak ada efek positifnya. Jadi dia membunuh sel otak. Ya, nah kafein ini masih diperdebatkan antara fungsi positif atau fungsi negatif. Fungsi positifnya dia mampu membuat otak lebih terjaga, lebih cepat berpikirnya. Tapi itu dalam waktu singkat. Dalam jangka waktu lama, karena diporsir untuk berpikir dalam waktu yang lebih lama, otak lebih rentan untuk mengalami kematian. Ya. Sedangkan alkohol, nikotin, marijuana itu semuanya bersifat toksik, bersifat racun pada sistem saraf. Jika mereka sampai ke sistem saraf, ke otak, itu membunuh sel-sel otak. Ya. Terakhir, apakah tumbuhan memiliki sistem saraf? Memiliki, Pak. Coba Heru, bagaimana? Ini namanya sistem sinyal sistemik, Pak. Sistem sinyal sistemik. Coba jelaskan. Penelitian dari jurnal, Pak. Penelitian itu dilakukan dengan memberikan protein fluorescen yang diberikan ke tanaman. Ya. Hasilnya? Hasilnya memperlihatkan sinyal yang menyala seperti cahaya dan bereaksi pada kalsium. Jurnal apa itu? Oke. Jurnal apa itu? Dikatakannya memang sistem saraf, bukan sistem hormon. Sistem sinyal sistemik. Sistem sinyal sistemik. Mekanismenya saja hampir sama, Pak, tapi berbeda dengan sistem syaraf, Pak. Mekanismenya berbeda. Hanya mirip, Pak. Sistem apa namanya? Kalau pada tumbuhan? Sistem sistemik, Pak. Sistem sistemik. Sistemik itu ya sistem. Sistem sinyal sistemik, Pak. Sebentar ya. Ya, kalau pada dasarnya tumbuhan tidak memiliki sistem saraf. Ya, jadi kalau pada tumbuhan
sistem regulasinya. Jadi kan kita sistem regulasi kita dua, sistem saraf dan sistem hormon pada hewan, pada manusia. Kalau pada tumbuhan, sistem regulasinya sistem hormon. Ya. Atau ada sistem, mungkin nanti coba di fisiologi tumbuhan ya. Sudah ngambil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Komunikasi Lewat, pada Pak. tumbuhan? Hah? Komunikasi pada tumbuhan pakai apa mereka? Misalnya ketika ada cahaya matahari yang kurang, daun menutup. Ketika ada kekeringan, daun gugur. Sistem apa yang mereka pakai untuk hal-hal itu? Hormon, Pak. Hormon. Hormon sama sistem transportasi palingnya. Sistem silent phloem. Otak nggak ada kan pada tumbuhan. Kalau di bedah-bedah daun, bedah batang, bedah akar, parenkim, silem, phloem, sklerenkim, kolenkim, nggak ada kan ketemu otak atau saluran-saluran sistem saraf? Nggak ada kan? Kalau hormon, ya siapa jawab ayo? Ini dikatakan lagi, Pak, ketika terluka, tumbuhan memiliki respon yang diproses oleh sistem sinyal sistemik. Sistem ini berperan yang hampir sama dengan sistem saraf manusia dan hewan dalam menangani luka. Sistem sinyal sistemik. Organnya ada nggak? Nggak dikatakan organnya? Tidak ada organnya, Pak. Cuman dikatakan di sini kalsium yang berguna untuk menyampaikan impuls sehingga meningkat. Iya, kalsium. Kalsium itu kan elemennya. Iya. Sama kayak tumbuhan itu ngambil air dari tanah, itu banyak ada kalsium, ada kalium, banyak nanti yang ada di elemen airnya. Cuma pengaturannya ini, siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengkoordinir? Ya nanti lihatlah, carilah. Ya, kalau setahu saya tidak ada sistem saraf pada tumbuhan. Regulasi pada tumbuhan itu diatur oleh sistem hormon. Ya, sama sistem transportasi silent phloem. Tapi nanti kalau ya coba lihat, siapa tahu kan semakin kesini semakin banyak perkembangan ilmu pengetahuan. Mana tahu ada hal-hal baru yang ditemukan pada belakangan ini. Oke, ini tadi as we age, neuron dies. Jadi semakin kita menua, neuron akan mengalami kematian. For most areas of the brain, setelah pada sebagian besar area di otak, we do not seem to make new neurons after birth. Jadi tidak ada pertambahan neuron baru setelah kelahiran. Tapi pada beberapa daerah, but in some areas, we are able to make new neurons. Pada beberapa daerah kita mampu membuat sel saraf yang baru. Ini efek menguntungkan, efek positif dari meditasi. Yang pertama katanya mengurangi anxiety. Apa itu anxiety? Ada yang tahu apa itu anxiety? Gangguan mental, Pak. Gangguan ya, kecemasan ya, selalu merasa dikejar-kejar, padahal nggak ada yang ngejar-ngejarnya. Ya, selalu gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Banyak aja di kepalanya, tapi nggak ada yang dikerjakannya, kerjanya rebahan aja. Tapi di kepala itu kayak penuh ya. Kemudian better sleep ya, jadi tidurnya lebih enak, better problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah menjadi lebih baik. Increase empati, jadi peduli dengan orang lain. Kemudian better patient care, jadi pasien itu menjadi lebih baik perawatannya. Ini efeknya pada otak, yaitu meningkatkan ketebalan pada area korteks ya, pada bagian pinggir otak. Ini musik juga banyak katanya manfaatnya, terutama katanya musik-musik klasik ya, yang musik-musik yang bukan keras, musik-musik yang lembut ya, yang tidak yang beatnya tidak terlalu tinggi.
Itu mungkin untuk sistem hormon, ya. Untuk sistem saraf. Nanti saya cari siapa lah nama itu ya, pekerja jalan yang di Amerika itu, yang kena batangan logam, dan kemudian akhirnya ilmuwan menemukan bahwa ada suatu bagian pada otak yang mengatur psikologis. Ya, dan lelaki tersebut kenanya di situ. Sehingga dari lelaki baik-baik menjadi lelaki tidak berharga. Padahal fisiknya tidak ada yang berubah. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? 904. Nanti saya share di grup, bisa di googling ya, kalau tahu namanya lebih cepat googlingnya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak ada? Kita masuk sedikit mengenai sistem hormon. Sistem hormon. Ini sudah saya share belum? Belum, Pak. Belum saya share PowerPoint-nya ya. Yang pertama, apa beda sistem hormon dengan sistem saraf? Nanti coba dicari ya, setidaknya 3 buah. Kemudian tuliskan berbagai jenis tipe hormon, ya, apa bedanya, apa contohnya. Waktu fisiologi hewan mungkin sudah ada ya. Ada hormon larut lemak, ada hormon larut air, dua ini. Contoh yang larut lemak itu hormon steroid, ya. Contoh hormon yang larut air itu adrenalin, ya. Hormon. Kemudian fungsi hormon, ya apa kira-kira. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya hormon mengenali sel atau mengenali jaringan target. Mungkin sebagai persepsi, kalau sistem pencernaan kan jelas ya, ada lambung, ada usus. Sirkulasi jelas ada jantung, respirasi ada paru-paru, saraf ada otak. Kalau hormon ini apa organnya? Ada yang tahu? Terus yang kedua itu, pernah nggak melihat hasil dari hormon ini? Kalau lihat darah, sering kan ya. Kalau melihat feses tiap hari kayaknya. Kalau melihat paru-paru nggak bisa dilihat sih, cuma bisa ditiupkan. Bisa dimasukkan ke dalam balon, kelihatan. Kalau hormon ini, siapa yang pernah lihat? Mungkin kelenjar yang memproduksinya, Pak. Kelenjar apa yang pernah lihat? Kelenjar adrenalin, Pak. Pernah lihat? Di mana? Di praktikum ketemu nggak kelenjar adrenalin? Kelenjar pankreas. Pankreas ya besar ya, tapi gabung dengan sistem pencernaan. Kelenjar hipofisa, kelenjar tiroid, kelenjar apa lagi yang besar-besar. Oke, kalau kelenjar mungkin pernah lihat ya, pankreas contohnya, tiroid, adrenal, kelenjar hipofisa yang agak besar di otak. Kemudian untuk hormon, pernah lihat nggak contohnya? Hormon itu apa sih? Warnanya apa? Kalau darah kan warnanya merah ya. Kalau urin warnanya jernih, kekuningan. Kalau hormon apa warnanya? Ada yang pernah suntik insulin nggak di sini? Belum. Ada yang pernah suntik steroid biar terlihat berotot? Tidak, Pak. Tidak. Belum mungkin ya. Atau suntik ini misalnya pada wanita membesarkan pinggul, membesarkan payudara. Belum. Itu pakai hormon juga. Jadi ya, sistem hormon itu ada ya, walaupun tidak sefamiliar sistem-sistem yang lain. Beberapa contoh yang sudah bisa kita 3D dilihat di Raba di Terawang itu insulin ya. Jadi kalau sudah ada keluarganya yang diabetes itu kan suntik insulin. Itu mereka itu kayak megang obat aja sehari-hari. Jadi megang
pial tempat cairannya itu, terus megang jarum suntiknya. Habis makan siang, saya pernah lihat dosen di IPB gitu. Habis makan siang, masukkan jarum suntik ke pial, sedot hormonnya, terus suntik sendiri ke pinggangnya. Nah, jadi itu contoh hormon. Nanti bisa mungkin di Shopee mungkin ada insulin yang dijual. Tapi itu sudah dilarutkan. Jadi pelarutnya apa? Sudah dilarutkan dalam bentuk air atau mungkin pelarut yang lain. Kalau bentuk aslinya hormon ini putih ya. Dan satuannya itu sangat kecil dalam pikogram. Jadi wajar tidak terlihat. Pikogram itu 10⁻⁹ gram. Ya. Jadi sangat kecil, sangat ya. Tapi walaupun kecil pengaruhnya itu sangat luar biasa. Jadi suntik steroid itu laki-laki bisa menjadi perempuan misalnya, atau perempuan bisa menjadi laki-laki. Jadi yang ingin transgender itu biasanya pakai hormon. Ya, normalnya kan kalau laki-laki ada testosteron yang untuk membuat kumis, membuat jakun, membuat dada menjadi lebih bidang. Ya, itu dihasilkan oleh testis. Nah, kalau orangnya dikebiri, misalnya hukuman pemerkosaan, sudah jadi belum? Siapa yang mengikuti kasus ini? Sudah boleh belum hukuman kebiri diterapkan di Indonesia? Sepertinya belum ada, Pak. Belum. Kira-kira boleh nggak diterapkan? Jadi testisnya diangkat dua-duanya. Jadi kalau testisnya diangkat, itu hormon testosteronnya nggak ada. Kalau hormon testosteronnya nggak ada, nanti pengaruhnya ya kumisnya nggak ada, jakunnya nggak ada, suaranya itu mirip suara perempuan. Tapi itu kan bukan efek yang diharapkan. Efek yang diharapkan dengan kebiri itu nafsu atau birahinya nggak ada. Ya, jadi untuk kasus pemerkosaan itu dikebiri, sehingga tidak ada lagi ketertarikan terhadap untuk melakukan hubungan seksual. Itu yang diharapkan dari hukuman kebiri. Tapi dampak lainnya ya ciri-ciri kelamin sekundernya itu hilang. Kumisnya hilang, jenggotnya hilang, jadi nggak laku lagi ininya pisau cukur. Karena nggak lagi kumis atau jenggot yang mau dicukur. Jakunnya juga nanti menghilang. Dadanya menjadi tidak bidang lagi. Bisa jadi nanti payudara juga tumbuh membesar. Jadi hormon itu walaupun kecil, tapi dampaknya luar biasa. Ya, dengan mengangkat testosteron bisa mengubah seorang laki-laki menjadi seorang terlihat seperti wanita. Kemudian steroid bisa untuk atlet, ya, jadi bisa tahan lebih lama, stamina-nya tahan lebih lama. Bisa juga untuk memperbesar badan, ya, pada laki-laki dan juga pada perempuan. Banyak pengaruh hormon. Yang populer satu lagi mungkin yang hormon insulin, ya, yang untuk mengobati diabetes. Jadi walaupun dia tidak sefamiliar organ lain, tidak sefamiliar sistem lain, tetapi dampaknya ke tubuh itu tidak jauh berbeda, ya, sangat luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan dengan sistem reproduksi, sistem hormon jauh lebih lebih memberi pengaruh. Kalau sistem reproduksi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Seseorang yang rahimnya dibuang, ovariumnya dibuang, tuba falopi dibuang, pengaruh nggak ke hidupnya? Pengaruh nggak ke kesehatannya? Tidak, Pak. Tidak ada pengaruh, kan? Ya, testis kalau pada laki-laki juga ya, vas deferens, vesicula seminalis, testis dibuang itu paling tidak bisa berproduksi, mandul, tapi tidak ada pengaruh ke kesehatannya. Ya, tapi kalau sistem hormon, nah ini jauh lebih berpengaruh, ya, mengontrol kadar kafur, tiroid, paratiroid, mengontrol kadar gula, adrenalin dengan apa lawannya? Insulin, ya, itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan. Kemudian yang dua lagi, beda hormon dengan saraf nanti coba dilihat minggu depan saya tanyakan. Kemudian yang terakhir nanti kita lihat bagaimana caranya hormon mengenali sel atau jaringan target. Ya, sama seperti obat ya. Ketika kita minum misalnya obat luka di tangan misalnya ya, itu kan obat kita minum,
masuk ke lambung. Lambung nanti berputar bersama darah ke seluruh tubuh. Bagaimana caranya obat tersebut hanya bereaksi di daerah luka. Tidak bereaksi di otak, tidak bereaksi di ginjal, tidak bereaksi di kaki. Jadi spesifik. Ya, tidak main sambar pada target yang tidak pas. Nah, bagaimana caranya hormon bisa sedetail itu? Bagaimana caranya insulin hanya bekerja pada insulin apa guna insulin? Mengubah apa menjadi apa? Insulin mengubah apa Meina? Glukosa jadi glikogen, bukan? Glukosa menjadi glikogen ya. Bagaimana caranya insulin hanya mengenali glukosa. Dia tidak akan menyentuh asam amino, tidak menyenggol gliserol. Nah, bagaimana caranya bisa itu terjadi secara spesifik? Oke. 9.14, mungkin sekitar 15 menit lagi. Jenis hormon ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada 2, yang di larut air dan ada yang larut lemak. Yang larut air itu penyusunnya protein, aksinya cepat, jadi hanya dalam hitungan menit, jadi 15 menit sudah habis. Jadi kalau dikejar anjing, dadanya berdebar-debar, ya itu mungkin dalam hitungan 15 menit sudah hilang. Ya, atau ketika dikagetkan, ada yang usil temannya buat hantu di balik pintu, nah itu mungkin ya 15 menit sudah hilang. Itu efek dari hormon-hormon yang larut air. Tapi kalau hormon-hormon yang larut lemak itu tahunan. Misalnya kita ya muncul ciri kelamin sekunder itu baru pada usia 12-13 tahun. Baru menstruasi umur berapa? Umur 11, umur 12. Padahal dari kecil ada hormonnya. Ya. Jadi larut lemak itu aksinya lebih lambat, tapi masa kerjanya lebih lama. Terbuat dari lemak. Itu jawaban yang ada tadi ya. Ini organ-organ yang menghasilkan hormon pada tubuh kita. Ada kelenjar pineal, ada hipotalamus, kelenjar pituitari, ya nanti dilihat di sini. Yang berbeda antara laki-laki dan perempuan hanya di sini ya, hormon testosteron dan hormon estrogen. Ya, estrogen nanti kalau pada kehamilan ditambah lagi dengan untuk mempertahankan kehamilan. Nanti terus setelah melahirkan ada lagi untuk hormon untuk memacu produksi air ASI. Ya, itu dihasilkan oleh ovarium. Nah ini diskusi. Kalau yang slide ke belakang mungkin bisa nanti dibaca di rumah, kita diskusikan minggu depan. Ini apa namanya untuk apersepsi. Perubahan apa yang terjadi pada Anda dalam beberapa tahun terakhir? Kenapa perubahan tersebut muncul? Dan bagaimana perubahan yang pada tubuh Anda kira-kira dalam beberapa tahun ke depan? Tadi sudah saya singgung ya, jadi dari kita kecil sampai sekarang mungkin umurnya 20, banyak perubahan. Beda antara laki-laki dan wanita. Ya, perubahan yang paling kontras tadi suara, kumis, cakung, ukuran pinggul, ukuran payudara, itu perubahan yang terjadi. Kenapa perubahan tersebut muncul? Apakah semata-mata karena faktor makanan dan faktor latihan? Makanan kan kalau semakin banyak makan, tubuhnya semakin besar. Kalau semakin banyak latihan, tubuhnya juga semakin besar. Apakah semata-mata faktor tersebut? Tapi seperti apapun latihannya gading, seperti apapun makanannya gading, tidak akan pernah besar pinggulnya gading lebih besar dari pinggul perempuan. Tidak pernah payudaranya gading lebih besar dari payudaranya perempuan. Jadi bukan hanya faktor makanan, bukan hanya faktor lingkungan. Ada faktor lain yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Jadi mau pakai, misalnya si Lopi ya, mau pakai kumis, jadi dikasih obat penumbuh kumis. Ya, mau beli berapa galon pun, kumisnya tidak akan sepanjang Heru. Ya, jadi memang ada faktor lingkungan, tapi selain faktor lingkungan, ada faktor hormon di situ yang mempengaruhi. Ya. Untuk beberapa tahun ke depan juga akan ada pengaruh hormon. Apa prediksinya?
Kalau Anda sudah umur misalnya 40, 50, apa kira-kira perubahan pada tubuhnya yang disebabkan oleh hormon? Mirip lagunya siapa itu? Sheila on Seven, Jika Kita Tua Nanti. Apa kira-kira perubahan pada tubuhnya yang disebabkan oleh perubahan hormon? Apa? Apa prediksinya? Semakin tua semakin cantik? Semakin tua semakin cerewet? Darah tinggi, Pak. Semakin tua semakin darah tinggi. Apakah pengaruh hormon? Ada, Pak. Hormon apa? Hormon estrogen. Hormon estrogen. Coba Karena bagaimana pada hubungan? Ya. karena pada lansia hormon estrogennya menurun, Pak. Sehingga tekanan darahnya menjadi naik. Turun, Pak. Oh, tekanan darahnya menjadi turun. Ya, salah satu pengaruh hormon saat usia bertambah. Ada lagi yang lain? Menopause, Pak. Menopause, ya itu yang pasti pengaruh dari hormon. Karena penurunan fungsi dari hormon estrogen dan progesteron. Ada lagi prediksinya? Dan itu hampir pasti ya. Jadi mau mengelak seperti apapun akan kena. Beda dengan kuliah sekarang, Anda mengelak ketika saya panggil, itu pura-pura nggak dengar, videonya dimatikan, itu bisa ngelak ya. Tapi kalau pengaruh hormon itu nggak bisa ngelak nanti. Menopause, penurunan tekanan darah, apalagi kira-kira efek berikutnya. Susah tidur ya, jadi lansia itu susah tidur. Itu pengaruh hormon apa? Jadi jangan salahkan kalau para kakek neneknya itu jam 2, jam 3 itu bolak-balik ke kamar mandi. Ya. Misalnya satu kamar ya dengan neneknya, dengan kakeknya, lagi enak tidur. Nah, itu nenek kakeknya itu nggak bisa tidur, bolak kiri, bolak kanan, ke kamar mandi, ke dapur. Itu karena hormon melatonin ya. Jadi hormon melatonin itu untuk menidurkan otak itu berkurang ketika lansia. Ya. Itu perubahan-perubahan yang akan terjadi hampir pasti. Ya. Nah, perubahan kita itu sebagiannya, mostly ya sebagian besar itu diatur oleh hormon. Perubahan tumbuh kembang, perbedaan antara laki-laki perempuan, menghasilkan energi, perubahan volume cairan, volume ion, ya banyak yang diatur oleh hormon. Ini hormon utama, ada sekitar 50 jenis hormon yang mengatur fungsi sistem organ pada manusia. Pituitari merupakan kelenjar terbesar yang dikontrol oleh hipotalamus. Ini beberapa hormon terbesar, nanti dibaca saja. Ada yang tidak umum di sini? Hormon pituitari itu banyak produknya. Kelenjar tiroid untuk ya, mengatur kadar kapur. Jadi kalau kapur terlalu banyak simpan dalam tulang. Nanti kalau kapurnya kurang, tulangnya digerogoti. Ya, jadi yang berfungsi kapan simpan, kapan ambil dari tulang itu hormon tiroid. Ya. Hipotalamus, adrenal, pankreas, ovari, testis, dan timus. Ini gambarnya, nanti dilihat saja. Beberapa hormon minor yang tidak terlalu dikenal. Jadi kalau adrenalin tadi, estrogen, progesteron, testosteron Anda kenal. Karena umum dari SMA sudah dapat. Ini beberapa contoh yang tidak umum. Tadi dikatakan di awal kita punya hormon sekitar 50. Ya, ini baru mungkin sekitar 20-an ya. Kemudian pengeluaran hormon itu bisa bertingkat. Jadi mirip di perguruan tinggi ya. Rektor memerintahkan dekan, dekan memerintahkan kaprodi, kaprodi baru ke mahasiswa. Jadi seperti ini juga. Ini hormon misalnya pada pituitari memerintahkan anak ginjal. Anak ginjal baru menghasilkan hormon ya kortisol. Pituitari memerintahkan hati. Hati baru memerintahkan untuk menghasilkan hormon-hormon meredakan stres. Jadi perintahnya itu bertingkat.
Ya, tidak hanya satu tingkatan. Ini fungsi dari hipotalamus. Ini bagaimana hipotalamus mengontrol pituitari. Hipofisa dikenal sebagai master of gland atau kelenjar pituitari ya, karena dia menghasilkan banyak jenis hormon, mengatur banyak organ, mengatur anak ginjal, mengatur tiroid, mengatur gonad, mengatur kelenjar susu. Ya, banyak yang diaturnya, sehingga dikenal sebagai master of gland. Ini histologi dari kelenjar, mungkin sudah dapat waktu struktur hewan, bahwa kelenjar itu, cairan itu dihasilkan oleh sel-sel epitel yang terdapat di sekitar lumen, ya, di sekitar saluran dari pembuangan kelenjar. Sebagian besar kerja hormon adalah dalam bentuk negatif feedback. Jadi kalau terlalu tinggi akan diturunkan oleh hormon A, nanti kalau sudah terlalu rendah diturunkan oleh hormon B. Jadi hormon dalam bentuk antagonis ya, ada lawannya. Kalau sudah terlalu tinggi diturunkan oleh si A, nanti kalau sudah terlalu rendah dinaikkan lagi oleh si B. Yang mengatur bagaimana kapan si A, kapan si B itu otak ya, atau melalui hipotalamus. Ini contohnya tadi insulin dengan adrenalin ya, menggunakan sistem antagonis negatif feedback. Ini yang kedua contoh ya, ini contoh yang slide dari 15 sampai slide 20 itu menerangkan bagaimana negatif feedback antara insulin dan adrenalin. Ini contoh dampak negatif dari kekurangan hormon, ya, bisa menjadi obesitas atau bisa ya gangguan fungsi yang lain. Jadi contoh yang diambil di sini adalah kekurangan insulin sehingga menyebabkan gula darah tinggi. Kalau gula darah tinggi apa kira-kira akibatnya? Apa? Kenapa kalau orang yang diabetes itu bawaannya lemas, lesu, capek? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu fisiologisnya? Jadi kalau insulin tidak ada, maka glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Akibatnya apa? Glukosa banyak dalam darah. Padahal fungsi darah untuk apa? Untuk ngangkut apa? Darah untuk ngangkut oksigen, ngangkut sampah. Jadi bayangkan kalau suatu truk yang harusnya isinya ada bawang, ada kentang, ada ubi, ya ini darah ya, darah harus mengangkut oksigen, mengangkut glukosa, mengangkut CO2, mengangkut air. Tapi karena bawang tidak turun-turun, karena glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen, maka bawangnya dibawa terus, tidak pernah diturunkan. Nanti bawang baru masuk, dibawa lagi, bawang baru masuk, dibawa lagi. Akibatnya kentang, ubi menjadi terhimpit, pengangkutannya menjadi terganggu. Jadi pengangkut oksigen, pengangkutan sampah, pengangkutan air menjadi terganggu. Oksigen terganggu, oksigen kurang di jaringan. Pengangkutan sampah terganggu, sampah menumpuk di dalam sel. Ya, jadi kalau oksigen terganggu ya tidak bisa memecah glukosa, tidak menghasilkan energi. Ya, jadi bawaannya lemas saja karena tidak ada energi. Kemudian yang kedua, sampahnya numpuk karena tidak bisa diangkut. Ya. Ini contoh lain negatif feedback antagonis antara hormon tiroid dengan paratiroid. Selain negatif feedback, ada juga hormon yang bersifat positif feedback. Jadi kalau negatif feedback, dia menghentikan lawannya. Kalau positif feedback, itu dikompori sampai sejadi-jadinya. Jadi produksinya tidak dihentikan sampai suatu kegiatan tersebut berhenti. Contohnya adalah saat proses melahirkan. Jadi waktu melahirkan, kontraksi rahim itu tidak ada henti-henti. Jadi dipacu terus. Walaupun sudah tinggi, dipacu terus sampai bayinya lahir. Hanya akan berhenti ketika bayinya sudah dilahirkan. Itu namanya positive feedback. Semakin satu keluar, menarik kawan-kawannya untuk semakin banyak keluar. Jadi bukan dihentikan, tapi malah
dibuat sebanyak-banyaknya. Demikian juga nanti saat penutupan luka. Jadi kalau luka itu ketika satu hormon pecah untuk menghasilkan fibrinogen, maka kawan-kawannya juga ikutan pecah. Jadi bukan dihentikan, tapi dirangsang, diajak untuk ikut sampai lukanya nanti tertutup. Setelah lukanya tertutup, baru produksi fibrinogennya dihentikan. Jadi sistem positif feedback. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Silakan dibaca slide berikutnya, sudah 929. Minggu depan kita bahas lagi sekilas untuk melengkapi yang kurang-kurang. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Cukup kira-kira? Cukup, Pak. Ini slide-nya sudah saya share belum? Belum, Pak. Ya, nanti saya share sama itu ya, nama si petugas yang kecelakaan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Kita tutup sampai di sini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Belum saya. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.